Semangat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mu'arifuddin SPD MPD sebagai dosen di Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Video ini dalam rangka pemenuhan SERDOS, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT SERDOS. Pada kesempatan kali ini, untuk syarat pemenuhan SERDOS, saya ingin menyampaikan mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Belajar Orang Dewasa. Mata kuliah ini dari tahun ke tahun pada semester gasal pengampunya sempat berganti, yaitu mulai almarhum Bapak Dr. Ahmad Rifai RCMPD, kemudian berganti dengan Ibu Dr. Anda Lilik Desmawati MPD, yang mana beliau sudah pernah tugas sejak Januari tahun 2025 ini. Kemudian mata kuliah ini akan diteruskan oleh saya. Adapun beberapa capaian dari mata kuliah ini diantaranya adalah satu, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu menguasai teori, konsep, prinsip, dan metode pembelajaran pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Kemudian mahasiswa juga memiliki pengetahuan, kemampuan menampilkan perilaku sebagai warga negara yang religius, nasionalis, serta memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam berkarya secara kritis, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan iptek. Kemudian CPL yang ketiga, yaitu mampu mengaplikasikan proses pembelajaran dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat pada satuan pendidikan nonformal dan informal. Berikutnya, untuk mata kuliah Psikologi Belajar Orang Dewasa ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK yang pertama adalah mampu menguasai berbagai teori dan penerapannya dalam belajar bagi orang dewasa. CPMK yang kedua, mampu menerapkan motivasi belajar, iklim belajar, dan struktur kelompok dalam proses pembelajaran sebagai aktivitas belajar yang terstruktur. Kemudian CPMK yang ketiga, mampu menguasai konsep belajar, pembelajaran, dan pendidikan orang dewasa. Adapun definisi mata kuliah Psikologi Belajar Orang Dewasa ini adalah mempelajari terkait konsep belajar atau hakikat belajar, kemudian pembelajaran, kemudian pendidikan bagi orang dewasa. Berbagai teori terkait teori belajar behavioristik, kognitif, neobehavioristik, humanistik, percepatan belajar, dan teori transformatif. Selain itu, bagaimana menumbuhkan motivasi belajar bagi orang dewasa serta memberikan iklim belajar dan struktur kelompok yang kondusif dalam proses pembelajaran. Adapun untuk materi-materinya sampai 16 kali pertemuan nanti, diantaranya di pertengahan ada UTS dan di akhir perkuliahan ada UAS, ujian akhir semester. Untuk pertemuan pertama adalah kontrak perkuliahan sekaligus materi awal, yaitu materi terkait hakikat belajar. Materi yang kedua adalah hakikat pembelajaran. Berikutnya, pertemuan yang ketiga adalah terkait hakikat pendidikan orang dewasa. Pertemuan yang ketiga akan membahas terkait hakikat pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Pertemuan yang kelima adalah tentang hakikat psikologi belajar. Berikutnya, pertemuan yang keenam adalah pendidik sebagai pembelajar. Untuk pertemuan ke-7, materinya adalah teori behavioristik. Ini nanti sejak pertemuan 7 akan mengenal berbagai teori-teori. Untuk pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester.
pada ujian tengah semester ini akan diuji masing-masing mahasiswa secara teoritik begitu, sehingga ujiannya secara tulis sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Berikutnya untuk pertemuan ke-9 adalah teori belajar kognitif, melanjutkan berbagai teori. Sebelumnya adalah behavioristik. Kemudian yang ke-10 adalah teori belajar neo-behavioristik. Kemudian yang ke-11 adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori belajar humanistik. Kemudian yang ke-12 adalah teori percepatan belajar atau accelerated learning. Kemudian yang ke-13 adalah teori transformatif belajar. Kemudian yang ke-14 adalah materi terkait motivasi belajar. Berikutnya yang ke-15 adalah materi terkait iklim belajar dan struktur kelompok. Sedangkan untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Dalam 16 kali pertemuan nanti selama satu semester, penilaian yang dilakukan itu mencakup ada 6 aspek atau 6 komponen penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif dari mahasiswa. Dan bobotnya ini paling tinggi, yaitu bobot 30% gitu. Keaktifan ini mendeskripsikan bahwa mahasiswa itu aktif di dalam kelas, aktif melakukan diskusi secara sinkron maupun asinkron. Kemudian ada keaktifan di dalam mempresentasikan tugas serta mengerjakan kuis, juga tugas yang ada di ELENA gitu. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah hasil proyek. Bobotnya 20%. Ini bobot tertinggi kedua gitu. Karena memang ketentuannya adalah antara aktivitas partisipatif dan hasil belajar jumlahnya 50%. Itu sudah ditentukan. Untuk hasil proyek, mahasiswa itu secara berkelompok membuat bahan diskusi, kemudian mempresentasikan, lalu mendiskusikan di dalam kelas. Untuk aspek yang ketiga adalah terkait tugas, yaitu sebesar 10% bobotnya. Untuk aspek yang keempat adalah tentang kuis, bobotnya 10%. Kemudian untuk aspek yang kelima adalah ujian tengah semester sebesar 15%. Berikutnya adalah aspek yang keenam, terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 15%, sama dengan yang UTS tadi, yaitu mahasiswa mengerjakan soal ujian akhir semester dari hasil tersebut. Berikutnya adalah metode yang dipakai di dalam perkuliahan mata kuliah ini adalah secara luring maupun daring begitu. Yang jelas persentase luring lebih banyak. Kemudian yang metode yang dipakai di dalam kelas adalah secara demokratif begitu, secara diskusi. Kemudian ada case method serta discovery learning gitu, sehingga tidak hanya sekedar materi, namun berbagai contoh kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta proses pembelajaran orang dewasa atau pembelajaran pendidikan non formal berada di masyarakat itu seperti apa gitu. Dan tentunya metode yang harus diikuti mahasiswa adalah secara terstruktur begitu, tugas-tugas secara struktur, serta ada kegiatan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Demikian sekiranya untuk pemaparan mata kuliah psikologi belajar orang dewasa. Berikut mari kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah psikologi belajar orang dewasa yang ada di dalam kelas. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Muarifudin di dalam kelas mata kuliah psikologi belajar orang dewasa gitu ya. Pada pertemuan ini termasuk pertemuan awal gitu ya. Kabarnya baik semuanya ya? Baik, Pak.
Alhamdulillah. Untuk mengalami perkuliahan pada kesempatan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya bisa memahami apa yang akan tersampaikan nanti. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Perkuliahan mata kuliah psikologi belajar orang dewasa, gitu ya. Mata kuliah ini memang mempelajari terkait orang dewasa. Karena nantinya kita sebagai akademisi di prodi pendidikan non formal itu di tengah-tengah masyarakat kita harus mampu memahami bagaimana orang dewasa itu belajar gitu. Pada pertemuan hari ini tentunya kalian sudah mendapatkan berbagai mata kuliah gitu ya. Ada konsep dasar pendidikan non formal. Kalian harus mampu memahami gitu ya. Bahkan kita harus mencari tahu sebanyak-banyaknya apa yang bisa kita perbuat saat setelah lulus nantinya gitu. Oleh karenanya di setiap mata kuliah itu ada yang namanya capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Mengapa mata kuliah ini diberikan nama ada psikologinya gitu ya. Sebetulnya mata kuliah ini adalah teori belajar. Tetapi agar teori itu tidak hanya sekedar sebagai teori, omongan doang begitu ya, maka ditambahkanlah psikologi belajar. Menurut beliau yang waktu itu bersama-sama kami dalam menetapkan nama mata kuliah itu. Sekaligus yang membuat buku psikologi belajar orang dewasa, yaitu Dr. Ahmad Rifai SCMPD. Selanjutnya untuk mata kuliah psikologi belajar orang dewasa pada pertemuan satu ini kita akan membahas terkait hakikat belajar gitu. Nah, kita tentunya seringkali mengucapkan gitu ya, antara pendidikan, belajar dan pembelajaran. Menurut kalian, untuk angka yang satu itu apakah pendidikan, belajar atau pembelajaran? Untuk angka satu yang pendidikan, angkat tangan. 1, 2, 3. Untuk angka satu yang belajar, sebagian besar. Untuk angka satu yang pembelajaran, sisanya gitu berarti ya. Pak, saya nggak jawab. Gitu ya. Harus ini memiliki inisiatif memahami begitu ya. Untuk yang kedua, pendidikan siapa? Nomor 2 pendidikan siapa? Nggak ada. Nomor 2 belajar siapa? 3. Nomor 2 pembelajaran. Wah, semakin besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, pilihan pendidikan siapa? Banyak juga. Yang ketiga untuk belajar 1. 3 untuk pembelajaran 1. Baik, sebelum saya perjelas 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, maka mari kita pahami terlebih dahulu apa itu konsep dari belajar. Belajar itu tidak pada saat kita membaca buku. Itu baru proses gitu ya. Karena belum ada yang kita dapatkan gitu dari membaca buku itu gitu ya. Sehingga belajar itu tentunya orientasinya adalah hasil gitu yang didapatkan dalam aktivitas belajar itu. Pengertian dari konsep belajar itu mengandung unsur yang pertama adalah adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa dalam peningkatan pemahaman gitu ya. Sehingga ranahnya adalah kognitif gitu. Pemahaman atau pengetahuan, kognitif gitu. Kemudian perubahan perilaku dalam hal sikap atau psikomotorik gitu. Oh, ternyata begitu. Saya harus begini-begini gitu ya. Perilaku gitu ya. Perilaku atau tindak tanduk. Kemudian yang ketiga perubahan terkait kognitif psikomotorik. Keterampilan gitu ya. Life skill gitu ya. Keterampilannya akan meningkat. Yang kedua, indikatornya adalah
perubahan perilaku itu didahulinya adanya pengalaman. Kalian di kelas ini itu adalah dalam rangka ini. Didahulinya ada pengalaman. Kalian itu masih proses belajar saat ini. Gitu ya. Untuk mendapatkan apa? Pengalaman ini. Setelah mendapatkan pengalaman, kalian keluar kelas nanti mendapatkan materi ini, maka akan terjadi yang namanya perubahan perilaku. Oh, ternyata belajar itu begini. Untuk menerapkan belajar pada orang dewasa itu kita harus begini. Nah, itu nanti dikatakan sebagai belajar. Dan yang ketiga, perubahan perilaku itu bersifat permanen. Artinya apa? Kalau sudah berubah, kalau sudah paham gitu ya, itu ya terus-terusan paham. Ini yang kemudian dijadikan indikator atau konsep belajar adalah mengandung 3 unsur ini. Kalau belum mengandung unsur ini berarti masih proses belajar. Saat kalian berada di kos-kosan, kamar kos begitu membaca, itu baru proses. Karena belum mendapatkan perubahan. Berikutnya, jawaban atas tadi adalah yang benar begini. Mengapa demikian? Gitu ya. Sebetulnya orientasi dalam penyelenggaraan pendidikan itu kan hanya untuk menerapkan agar peserta atau semua yang terlibat di situ mau belajar dan terus belajar. Kalian ini kan mengenyam pendidikan, gitu ya, menjalani pendidikan, perkuliahan. Tapi kalau kalian tidak mau belajar, ya sudah, tidak ada artinya pendidikan ini, gitu ya. Orientasi penyelenggaraan pendidikan itu adalah belajar penekannya. Nah, belajar itu artinya suatu aktivitas, gitu ya, yang dilakukan oleh individu, gitu. Sehingga belajar itu kaitannya dengan individu. Gitu. Kalian di dalam kelas ini bisa jadi ada yang belajar, ada yang tidak. Ada yang masih kelingan gitu ya, mantan pacar gitu ya, sedang apa. Akhirnya tidak fokus dengan materi yang disampaikan. Ini ya. Berikutnya yang di tengah-tengah adalah proses pembelajaran. Di dalam kelas ini kalian berinteraksi sama mahasiswa dengan dosen, ada materinya, ada metode yang disampaikan, gitu ya, ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada lampu, ada kursi. Ini dalam proses pembelajaran, gitu ya. Tetapi kalau belajar itu bisa individual. Kalau pembelajaran tidak bisa individual, gitu. Ada interaksi. Gitu. Siapa yang membelajarkan, siapa yang mendapatkan pembelajarannya itu, gitu ya. Sehingga pendidikan ini saat sekarang ini kalian sedang pembelajaran di dalam kelas perkuliahan, gitu ya. Kemudian masing-masing individu itu belajar. Masih proses belajarnya. Paham ini? Ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya. Nama-nama siapa? Saya Nindya Galuh dengan NIM 74. Oh ya, baik. Izin bertanya, dapatkah atau bisakah berarti bahwa belajar itu tidak harus ada pendidikan? Pertanyaan sekian, terima kasih. Baik, sebetulnya dalam ranah pendidikan non formal, belajar itu tidak hanya di dalam kelas gitu ya. Seperti pendidikan formal. Kalau formal kan sudah sangat jelas. Bahkan harus pakai seragam gitu ya. Di dalam kelas kemudian sudah tertata rapi. Tetapi bentuk dari belajar orang dewasa atau dalam ranah ini pendidikan non formal adalah seperti rapat RT gitu ya. Kemudian orang ngerombol, saling diskusi. Itu sebetulnya adalah proses belajar gitu di masyarakat gitu ya, yang memang ciri khasnya tidak ada kurikulum gitu ya, tidak terstruktur gitu, apalagi yang dinamakan pendidikan keluarga gitu ya, yang ada di lingkungan keluarga itu sebetulnya kita sejak dilahirkan gitu ya, kita belajar dengan orang tua kita gitu ya. Bagaimana kita sudah usia masuki TK, harusnya kan kita sudah bisa makan, sudah diajari makan pakai tangan kanan gitu ya. Itu proses belajar
gitu. Sehingga sebetulnya tidak harus ada pendidikan di sekolah gitu ya. Kita semuanya ini bisa belajar. Namun pertanyaan sebaliknya, bisakah kalau tidak ada persekolahan, kita semua itu mau belajar? Kita mau baca buku gitu ya, di mana saja, kapan saja gitu ya. Bertanya siapa saja gitu ya. Ini gitu ya. Maka kemudian di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor berapa? Nomor 20 tahun 2003 gitu ya. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 gitu ya. Itu mengatur ada pendidikan formal, non formal dan informal gitu. Selanjutnya terkait unsur belajar itu ada pembelajar. Kita semua ini, saya sebagai dosen atau pendidik itu masih proses belajar, gitu ya. Ini. Kemudian ada stimulus. Materi yang Pak Muarif tayangkan ini sebagai stimulus, gitu ya. Stimulus itu datang dari luar diri kita melalui panca indera kita. Bisa jadi ada yang Pak Muarif sedang menjelaskan ini, bisa jadi malah ngalamun gitu ya. Ini tergantung stimulusnya masuk apa tidak. Oh, ternyata diabaikan stimulusnya. Maka kemudian memorinya itu pengolahannya berbeda dan responnya pasti berbeda, gitu ya. Ada pembelajar kita, kemudian stimulus itu apa yang kita dengar, yang kita lihat begitu, kemudian ada memori diolah, lalu responnya. Seperti ini nih barusan tadi yang bertanya, itu berarti dia sudah melalui unsur belajar. Gitu. Selanjutnya adalah terkait faktor yang mempengaruhi, ada internal dan eksternal. Internal itu secara fisik, biologis, sosial, emosional, psikis, motivasi. Terkait diri kita. Kalau internal. Kalau eksternal itu sarana prasarana gitu ya, lingkungan, apakah di dekat dengan pasar sebelahnya, itu akan berbeda suasana gitu ya saat kita ini. Kemudian materinya bagaimana, metodenya bagaimana. Ini yang mempengaruhi belajar. Selanjutnya bahwa belajar itu gitu ya, yang dikatakan psikologi belajar adalah belajar tentang cara belajar. Sama pentingnya, bahkan lebih penting dibanding belajar memahami. Mata kuliah ini menekankan gitu ya, kita itu tidak hanya memahami tentang materi sesuatu, tapi kita menemukan model belajar kita agar kita lebih cepat mempelajarinya. Dengan belajar, cara-cara belajar, maka kita akan dapat belajar lebih efektif dan menjadikan individu senang untuk belajar. Siapa yang senang belajar? Angkat tangan coba. Bagus. Ya. Penerapan belajar sepanjang hayat. Iklim belajar. Sebetulnya iklim belajar itu bagaimana warga belajar sebagai subjek sekaligus objek. Tidak hanya dibiarkan saja, tapi juga ditanya, umpan balik, dilibatkan sebagai subjek juga, gitu ya. Apapun metodenya, yang mendasar adalah pelibatan atau partisipasi. Ini. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan interaksi dengan komunikasi. Kita harus saling komunikasi. Dalam proses pembelajaran orang dewasa itu orang meneng-menengan saja, gitu ya. Apalagi kalau semuanya bisa mengutarakan pendapatnya. Yang terakhir terkait prinsip belajar orang dewasa, ini lebih cepat saja karena pada prinsipnya orang dewasa itu akan belajar kalau ada nilai manfaatnya. Bermanfaat gitu ya, mempunyai nilai manfaat bagi dirinya, apalagi untuk orang lain juga. Kemudian yang kedua ada sesuai dengan pengalaman gitu ya. Nantinya materi ini akan kalian sesuai dengan saat kalian berada di masyarakat. Yang ketiga ada masalah sehari-hari. Orang dewasa belajar dengan baik dipelajari berpusat masalah sehari-hari. Gitu. Kemudian yang keempat secara praktis, bahwa orang dewasa akan belajar kalau ini praktis bisa segera diaplikasikan, bisa segera terapkan seperti kursus pelatihan itu segera mungkin. Tapi kalau sekolah formal kan tidak, harus menunggu sekian lama sekolah sesuai dengan kebutuhan gitu ya, akan dipelajari sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang 6 adalah menarik terkait hal-hal yang baru. Oh, saya belum pernah apa toh ini. Nah,
gitu ya. Kemudian ada partisipatif gitu ya, kebersamaan, ada pengambil bagian, seluruh peserta itu merasa terlibat. Ini ya. Ada kerjasama juga. Perlu bagi orang dewasa itu kita semua terlibat. Ada kerjasama sehingga tidak sesama warga belajar atau sesama peserta didik itu kemudian jengkel-jengkelan, tidak gitu ya. Dan yang terakhir adalah selesai materinya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada yang ingin diungkapkan atau ditanyakan? Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Parafi dengan NIM akhir 37. Oh iya. Jadi gini Pak, apakah belajar itu adalah aktivitas individu yang dilakukan dengan siapa saja untuk memperoleh pengalaman baru? Ya, betul. Bahwa belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan individu. Kalian di kelas ini itu belajar, gitu ya. Dalam proses pembelajaran untuk apa? Memenuhi pendidikan. Bayar banyak-banyak UKT-nya kan? Ngapain tidak belajar? Gitu ya. Apalagi kalau yang tidak masuk berarti dia ya tidak mengalami proses belajar. Iya, betul. Terima kasih, Mas. Ada lagi? Iya. Kayaknya Mbak Sumala ya? Oh iya, Mbak Sumala. Betul. Kan tadi Bapak ngejelasin kalau orang dewasa itu belajar dari pengalaman. Pertanyaan saya, bagaimana peran tutor yang umurnya kurang dari warga belajarnya itu menciptakan lingkungan yang kondusif gitu Pak di cara pembelajarannya? Iya, umumnya biasanya itu tutor malah justru lebih muda ya daripada warga belajarnya kalau di dunia pendidikan non formal. Yang sudah seperti halnya kita mau melatih perangkat desa gitu ya tentang IT gitu ya. Pasti kita lebih mudah gitu ya untuk mengajarkannya lebih tua gitu ya. Kita perlu bersabar. Maka kemudian kita perlu penerapan, kita perlu pemahaman, belajar itu yang demikian. Maka kita tekankan mereka keterlibatannya. Mereka pasti banyak ketidaktahuannya. Saya harus bagaimana? Harus ada pendampingan. Gitu ya, masing-masing dari warga belajar itu gitu ya, kita dekati gitu ya. Sehingga ada interaksi sesama pendidik dengan warga belajarnya. Bisa dipahami semuanya? Sudah, tidak ada pertanyaan lagi atau yang diungkapkan? Baik, demikian untuk perkuliahan pada siang hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait hakikat pembelajaran. Sebagaimana yang ada di RPS begitu ya. Maka perlu kalian baca terlebih dahulu, buku sudah tersedia, apa saja referensinya, kalian pahami terlebih dahulu, nanti bisa lebih kita diskusikan di dalam kelas. Demikian untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu ya, terima kasih sama-sama. Demikian sekiranya untuk pemaparan mata kuliah psikologi belajar orang dewasa. Ini semoga dapat memperjelas aktivitas pembelajaran pada mata kuliah psikologi belajar orang dewasa nantinya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.